Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Pak Bupati Manggarai Timur, Pak Wakil Bupati Nagio. Yang kami hormati Pak Fajar Hutomo, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang kami hormati Bapak Saribuah Siahaan, Direktur Fasilitasi Promosi Daerah Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Yang kami hormati dan banggakan Ibu Sana Fatima, Direktur Utama BPO LBF. Yang kami hormati yang ikut kegiatan secara virtual Bapak Inyoman Aryawan Atmaja dan Bapak Joko Tri Haryanto. Yang kami hormati para peserta Forum Investasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Labuan Bajo. Singkatnya, Bapak Ibu sekalian yang ada dalam ruangan ini yang kami hormati dan kami banggakan. Tentunya sebagai umat Tuhan kami mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan penyertaannya, maka pada pagi ini kita semua berkumpul di Hotel Merora ini dalam rangka melaksanakan kegiatan Road to G20 Sustainable Tourism and Creative Economy Investment Forum. Kita bersyukur karena kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan yang paling penting saat ini kita semua bebas dari COVID-19. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu yang pertama atas nama pemerintah kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada Ibu Sana sebagai Dirut BPWPF yang telah menginisiasi kegiatan ini bersama Kementerian Pariwisata, di mana kegiatan ini sangat penting bagi bukan hanya Kabupaten Manggarai Barat sebagai tempat dilaksanakan kegiatan ini, tapi juga bagi kabupaten lainnya seperti Kabupaten Bima, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagitio, Ende, Sika, Flores Timur, Lembata, dan kalau kita beri aplaus dulu pada Bapak dan Ibu sekalian, sedikit kami memberikan sebagai tuan rumah terkait dengan Labuan Bajo ini. Sejak ditetapkannya Labuan Bajo ini sebagai 5 dari destinasi wisata super prioritas, maka pemerintah Kabupaten Manggarai telah melakukan berbagai langkah antisipasi dan persiapan. Kita di sini tidak hanya menerapkan yang namanya protokol kesehatan, tetapi juga menerapkan protokol keamanan dan kenyamanan bagi setiap tamu yang berkunjung, baik itu tamu yang berasal dari domestik maupun mancanegara yang nanti akan datang. Dalam menerapkan protokol kesehatan, maka hal pertama yang menjadi fokus Pemda adalah bagaimana agar Manggarai Barat ini semua orang yang terlibat itu sudah divaksin. Dan kami bersyukur bahwa sampai dengan kemarin cakupan vaksinasi di Manggarai Barat sudah 73,7%. Secara teoritis kita sudah bisa mencapai yang namanya herd immunity. Tapi kami tidak berhenti di situ karena target kita akhir tahun Manggarai Barat ini harus mencapai vaksin 100%. Dan kami yakin ini bisa terlaksana karena sebentar lagi kami akan mendapat kiriman vaksin yang cukup sekitar 50.000 dosis untuk memenuhi dan mencapai target 100%. Untuk Kota Labuan Bajo sendiri, cakupan vaksinasinya sudah 127,9%. Kenapa lebih? Karena kita juga memberikan vaksinasi pertama
bagi setiap orang yang akan bepergian melalui Labuan Bajo. Itu artinya Labuan Bajo sudah menjadi tempat yang aman, nyaman bagi setiap orang yang berkunjung, termasuk tentunya bagi Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini. Tidak usah takut kalau nanti kembali sini akan bawa COVID, karena sebagian besar hotel pelaku-pelaku pariwisata sudah divaksin 2 kali. Di bidang keamanan, maka Kabupaten ini berkewajiban untuk membuat suasana stabilitas daerah yang aman dan nyaman. Karena kita tahu salah satu kendala dan harus diantisipasi oleh Pemda adalah bagaimana dia bisa menjaga daerah ini aman, stabil, hingga juga memberikan rasa nyaman kepada setiap investor yang akan menanamkan modalnya. Kita bekerjasama tentunya dengan berbagai pihak, khususnya dengan aparat, pihak keamanan, TNI, Polri, dan juga dengan Angkatan Laut yang ada di kabupaten ini. Ini dalam rangka dari menjaga bahwa supaya pada daerah ini terjadi yang namanya stabilitas daerah yang terkendali. Sehingga ini adalah salah satu modal bagi kami untuk memberikan iklim investasi yang aman bagi setiap orang yang akan berinvestasi di daerah ini. Bapak dan Ibu sekalian, selain memberi rasa nyaman, juga kita sekarang sedang mengupayakan agar berbagai hotel yang menjadi tempat di mana para wisatawan yang sedang menginap mendapatkan sertifikat CHSE, Clean Health, Safety and Environment. Saat ini terus terang baru 4 hotel yang memiliki sertifikat ini, tapi dengan bantuan Kemenparekraf di Jakarta, kita sudah melakukan berbagai upaya, ada kegiatan-kegiatan pelatihan, dan kita 3 bulan sudah melakukan pendaftaran, dan kita harap sebelum akhir tahun hotel yang memiliki sertifikat CHSE ini sudah bisa bertambah. Ini juga upaya-upaya bagaimana memberikan rasa nyaman dan aman kepada setiap wisatawan yang menginap di hotel-hotel yang ada di Manggarai Barat. Di bidang investasi, kami akan memberikan pembangunan khususnya untuk hotel bintang 4 dan 5 itu sampai dengan Oktober 2022. Setelah itu kita akan melakukan moratorium pembangunan hotel-hotel tersebut. Yang boleh bangun adalah misalnya hotel atau homestay itu silakan dibangun terus. Tetapi khusus hotel bintang 4 dan 5 kami akan lakukan moratorium per Oktober 2022. Ini adalah upaya pemerintah daerah untuk memberikan semacam penghargaan kepada orang yang pada saat masih susah seperti ini, pada saat pandemi ini mau menginvestasi, membangun di Labuan Bajo dan Manggarai Barat. Kita memberikan peluang pada mereka untuk berkembang, dan nanti 5-10 tahun ke depan kita akan evaluasi apakah kita sudah bisa membuka, memberi kembali pembangunan atau tidak. Jadi kami sampaikan, misalnya ada teman Bapak Ibu sekalian akan bangun hotel di sini khusus untuk bintang 4 ke atas, kita akan memberikan waktu sampai dengan Oktober 2022. Khusus juga kepada investor yang telah mengurus izin tetapi tidak membangun, kami akan kasih waktu selama 6 bulan, dan setelah itu kita akan evaluasi kenapa dia tidak bangun. Kita tidak mau ada investor hanya berspekulasi untuk bangun di daerah, tapi akhirnya tidak bangun. Karena faktanya banyak yang mengajukan izin tapi yang bangun itu bisa kita hitung enggak. Ini yang kita tidak inginkan. Kita ingin bahwa kami tentunya berharap investasi banyak masuk sini, tapi tentunya dengan beberapa catatan yang telah kami sebutkan di atas. Harapan kami semoga Bapak Ibu selama berada di Labuan Bajo ini bisa merasa nyaman, dan orang bilang kalau belum ke Padar itu rasanya belum ke Labuan Bajo.
Kami mengharapkan Bapak Ibu bisa kepada jaraknya tidak jauh dari sini dengan speedboat 1 jam 20 menit akan naik tangga sebanyak 875 anak tangga. Kalau Bapak Ibu bisa melihat yang namanya Padang dengan 3 panorama yang indah. Perhentian pertama, tangga pertama itu kita akan melihat pasir yang putih, pantai putih dengan pasir putih. Naik lagi, yang kedua itu hitam pasirnya. Sampai di puncak barulah kita bisa lihat yang pasirnya ungu, lengkap, ada putih, hitam dan ungu. Kami berharap Bapak Ibu jangan cepat pulang setelah kegiatan ini. Silakan menikmati liburan di Labuan Bajo ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan kami, khususnya masyarakat Padang. Kalau misalnya dalam interaksi dengan masyarakat ada hal-hal yang dijumpai yang kurang berkenan. Yang baik-baik saja yang dibawa pulang, yang tidak baik itu menjadi hal yang ditinggalkan untuk bupati dan wakil bupati yang ada di Manggarai Barat. Saya pikir itu yang kami dapat sampaikan. Lagi selamat melaksanakan kegiatan. Sebuah kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten masing-masing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Wakil.